Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Yang terhormat Ibu Soibatul Aslamiyah selaku dosen manajemen pemasaran dan teman-teman kelas 3E pagi yang saya banggakan. Kali ini saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pembentukan Informasi dan Memindai Lingkungan. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tata Husna Nur Hidayatin, NIM 21030125. Saya di sini sebagai moderator dan juga pemateri. Nama saya Dila Puspita sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Putri Anggreni Butmadasari, NIM 21030120. Perkenalkan, nama saya Luciana Dewi, NIM 2103012118 sebagai pembaca materi. Baik, saya mulai. Komponen sistem informasi pemasaran modern. Meskipun setiap manajer dalam organisasi harus meneliti lingkungan luar, tanggung jawab utama untuk mengidentifikasi perubahan pasar yang signifikan terletak di bawah pemasar perusahaan. Mereka mempunyai dua keunggulan. Mereka mempunyai metode disiplin untuk mengumpulkan informasi dan mereka menghabiskan lebih banyak waktu dibandingkan karyawan lainnya untuk berinteraksi dengan pelanggan dan peneliti persaingan serta perusahaan dan kelompok luar lainnya. Setiap perusahaan harus mengelola dan mendistribusikan aliran informasi berkelanjutan bagi manajer pemasarannya. Sistem informasi pemasaran atau marketing information system terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan tepat waktu dan akurat bagi pengambil keputusan pemasaran. Sistem informasi pemasaran bergantung pada catatan internal perusahaan, kegiatan intelijen pemasaran, dan riset pemasaran. Next. Selanjutnya, catatan internal dan intelijen pemasaran. Manajer pemasaran mengandalkan laporan internal pesanan, penjualan, harga, biaya, tingkat persediaan, piutang, utang, dan seterusnya. Dengan menganalisis informasi ini, mereka dapat menemukan berbagai peluang dan masalah penting. Yang pertama, siklus pesanan sampai pembayaran. Inti sistem pencatatan internal adalah siklus pesanan sampai pembayaran, perwakilan penjualan,
penyalur dan pelanggan mengirimkan pesanan ke perusahaan. Departemen penjualan menyiapkan tagihan, mengirimkan salinannya ke berbagai departemen dan memesankan ulang barang-barang yang habis. Yang kedua, ada sistem informasi penjualan. Manajer pemasaran memerlukan laporan yang tepat waktu dan akurat tentang penjualan yang terkini. Walmart mengoperasikan gudang data penjualan dan persediaan yang menyimpan data semua barang untuk setiap pelanggan, setiap toko, setiap hari, dan Walmart selalu memperbarui setiap jam. Sebagai contoh, staf TU di kantor pusat masuk ke gudang data pada pagi hari setelah Thanksgiving dan memperhatikan bahwa penjualan monitor komputer khusus hari libur di East Coast jauh di bawah harapan. Yang ketiga, database, gudang data, dan pengalian data. Saat ini perusahaan mengelola informasi mereka dalam database pelanggan, database produk, database wiraniaga, dan kemudian menggabung data dari berbagai database. Contoh database pelanggan berisi semua nama pelanggan, alamat transaksi, masa lalu, dan terkadang bahkan data demografis dan psikografis atau kegiatan minat dan pendapat. Yang keempat, sistem intelijen pemasaran. Sistem catatan internal memberikan data hasil, tetapi sistem intelijen pemasaran memberikan data saat ini atau happenings. Sistem intelijen pemasaran marketing atau MIS adalah kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Sebuah perusahaan dapat mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas intelijen pemasarannya. 1. Melatih dan memotivasi tenaga penjualan untuk menemukan dan melaporkan perkembangan baru. Yang kedua, memotivasi distributor, pengecer, dan perantara lain untuk menyampaikan intelijen yang penting. Yang ketiga, membentuk jaringan eksternal. Yang keempat, membentuk panel penasihat pelanggan. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya data pemerintah. Yang keenam, membeli informasi dari pemasok luar. Yang ketujuh, menggunakan sistem umpan balik pelanggan online untuk mengumpulkan intelijen kompetitif. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Menganalisis lingkungan makro. Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang mampu mengenali dan merespon berbagai kebutuhan yang belum terpenuhi secara menguntungkan, seperti kebutuhan dan tren. Tren sendiri adalah arah atau urutan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Tren lebih mudah diperkirakan dan lebih berlangsung lama daripada fad. Tren mengungkap bentuk masa depan dan memberikan banyak peluang. Ada beberapa tren utama yang ditekankan dalam perusahaan, seperti tren ekonomi makro, yaitu terdapat pusat kegiatan ekonomi akan sangat kebutuhan tidak hanya secara global tapi juga secara regional.
Yang kedua, kegiatan sektor pabrik akan membesar, membuat perolehan produktivitas semakin penting. Yang ketiga, lanskap konsumen akan berubah dan berekspansi secara signifikan, yaitu yang selanjutnya itu tren sosial dan lingkungan. Yang keempat, trans bisnis dan industri seperti struktur industri global yang baru sedang muncul. Manajemen akan bergerak dari seni ke ilmu, akses informasi dan luas mengubah ekonomi. Dua, mengidentifikasi kekuatan utama. Dalam gambaran global yang berubah dengan cepat, perubahan harus mengganti 6 kekuatan utama, yaitu demografi, ekonomi sesuai sosial budaya alam, teknologi, dan politik hukum. Kita akan menggambarkan kekuatan-kekuatan ini secara terpisah, tetapi pemasar harus memperhatikan interaksi mereka, karena hal ini akan menimbulkan peluang dan ancaman baru bagi sebuah perusahaan. Selanjutnya akan dilakukan. Baik, selanjutnya yaitu lingkungan demografis. Kekuatan demografis utama yang diamati pemasar adalah populasi, karena masyarakat adalah pembentuk pasar pemasar. Sangat tertarik pada ukuran dan tingkat pertumbuhan populasi di suatu kota, wilayah, dan negara, distribusi usia dan bauran etnis, tingkat pendidikan, pola rumah tangga, serta karakteristik dan gerakan regional. Yang pertama yaitu pertumbuhan populasi dunia. Populasi dunia memperlihatkan pertumbuhan eksplosif. Total populasi dunia mencapai 6,1 miliar pada tahun 2000 dan akan melebihi 7. Pertumbuhan populasi yang eksplosif memberi implikasi besar pada bisnis. Populasi yang sedang tumbuh tidak serta merta menggambarkan pertumbuhan pasar, kecuali pasar ini mempunyai daya beli yang cukup besar. Yang kedua yaitu baruan usai populasi. Salah satu tempat usaha yang ekstrim terdapat di Meksiko, sebuah negara dengan populasi yang sangat muda dan pertumbuhan populasi yang cepat. Pada tingkat ekstrim lainnya terdapat Jepang, salah satu negara dengan populasi tertua di dunia. Susu, popok, peralatan sekolah, dan mainan akan menjadi produk penting di Meksiko dibandingkan di Jepang. Selanjutnya yaitu pasar etnis dan pasar lainnya. Banyak negara terdiri dari beragam etnis dan ras. Pada salah satu tingkat ekstrim terdapat negara Jepang, di mana hampir semua warganya adalah orang Jepang. Di pihak lain ada Amerika Serikat yang warganya datang dari berbagai negara. Selanjutnya yaitu kelompok terdidik. Populasi di semua masyarakat dibagi menjadi 5 kelompok pendidikan. Kelompok tidak terdidik, tidak lulus SMU, lulus SMA, lulus perguruan tinggi, dan tingkat profesional. Lebih dari 2/3 dari 785 juta orang dewasa tidak terdidik di dunia hanya ditemukan di 8 negara, yaitu India, Cina, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Ethiopia, Indonesia, dan Mesir. Dari semua orang dewasa tidak terdidik di dunia, 2/3-nya adalah wanita. Yang kelima yaitu pola rumah tangga. Rumah tangga tradisional terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, dan terkadang kakek nenek. Tetapi pada tahun 2010, hanya 1 dari 5 rumah tangga Amerika Serikat akan terdiri dari pasangan menikah dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Selanjutnya yaitu perubahan geografis dan populasi. Ini adalah
periode pemindahan migrasi besar-besaran antara dan di dalam negara. Meskipun Amerika Serikat mengalami pergerakan kembali ke luar kota pada tahun 1990-an, ketika daerah non-metropolis menarik banyak pengungsi kota, abad ke-21 kembali menjadi saksi pertumbuh pesatnya pasar urban pesat akibat tingkat kelebihan yang lebih tinggi, tingkat kematian yang lebih rendah, dan pertumbuhan pesat dari imigrasi luar negeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lingkungan makro utama lain. Kekuatan lingkungan makro utama lain sangat berpengaruh pada pemasaran. Di sini kita meninjau perkembangan dalam lingkungan ekonomi, sosial, budaya, alam, teknologi, dan politik hukum. Yang pertama adalah lingkungan ekonomi, di mana daya beli yang tersedia dalam ekonomi tergantung pada penghasilan, harga, tabungan, utang, dan ketersediaan kredit saat ini. Pemasaran harus memperhatikan tren. Mengapa? Karena bisa memberikan pengaruh kuat pada bisnis, terutama untuk perusahaan yang produknya ditunjukkan kepada konsumen yang berpenghasilan tinggi. Di dalamnya ada distribusi pendapatan, yang mana ada 4 jenis struktur negara industri. Yang pertama ada perekonomian subsistem, yang kedua ada perekonomian pengeksporan bahan mentah, yang ketiga ada perekonomian industri, yang keempat ada perekonomian industri baru. Pemasaran sering membedakan negara dengan menggunakan 5 pola distribusi pendapatan yang berbeda, yang mana pertama ada pendapatan sangat rendah, yang kedua hampir semua pendapatan rendah, yang ketiga ada pendapatan sangat rendah, sangat tinggi, dan yang keempat ada pendapatan rendah, menengah, dan tinggi, dan yang kelima ada hampir semua pendapatan menengah. Kemudian ada tabungan, utang, dan kredit, di mana pengeluaran konsumen itu dipengaruhi oleh ketersediaan tabungan, utang, dan kredit. Konsumen di yang itu menghambat pengeluaran untuk barang rumah tangga dan barang berharga. Yang kedua ada lingkungan sosial budaya, di mana masyarakat itu membentuk kepercayaan, nilai, dan norma yang menggambarkan sebagai besar selera dan preferensi konsumen. Masyarakat ini menyerap secara hampir tidak sadar pandangan dunia yang mendefinisikan hubungan mereka, yaitu pandangan tentang diri sendiri, pandangan tentang orang lain, pandangan tentang organisasi, pandangan tentang masyarakat, pandangan tentang alam, dan pandangan tentang alam semesta. Karakteristik budaya lain yang menarik minat pemasaran adalah determinasi nilai budaya inti dan keberadaan subbudaya, di mana keteguhan nilai budaya inti yang tinggi ini, sebagian besar orang di Amerika Serikat ini masih menjunjung tinggi pekerjaan, pernikahan, beramal, dan bersikap jujur. Pemasaran ini mempunyai peluang untuk mengubah nilai sekunder, tapi hanya mempunyai sedikit kesempatan untuk mengubah nilai inti. Keberadaan subbudaya. Setiap masyarakat itu mengandung subbudaya, di mana kelompok yang berbagi nilai kepercayaan, preferensi, dan perilaku yang timbul dalam pengalaman atau keadaan khusus dalam kehidupan mereka. Terkadang perusahaan itu mendapat imbalan tak terduga dalam mendidik subbudayanya. Yang ketiga ada lingkungan alam. Kerusakan alam menjadi masalah global yang utama. Ada kekhawatiran besar tentang gas rumah kaca di atmosfer akibat pembakaran bahan bakar fosil, tentang penipisan lapisan ozon, dan akibat zat kimia tertentu. Nah, peraturan baru ini sangat memikul industri tertentu. Nah, konsumen ini sering terlihat menentang keputusan produk yang mempengaruhi lingkungan alam. Dan di sini ada environmentalisme. Kooperatif adalah pengakuan akan kepentingan masalah lingkungan yang dihadapi perusahaan dan mengintegrasikan masalah-masalah itu ke dalam rencana strategi perusahaan. Pasar yang mempraktikkan
paham lingkungan kooperatif ini harus menjadi sebagai ancaman dan peluang yang berhubungan dengan 4 tren utama di lingkungan alam, yaitu kelangkaan bahan mentah, terutama air, peningkatan biaya energi, peningkatan populasi, dan perubahan peran pemerintah. Yang selanjutnya ada lingkungan teknologi. Salah satu kekuatan paling dramatis yang membentuk kehidupan manusia adalah teknologi. Mengapa selama bertahun-tahun teknologi telah berhasil menghasilkan keajaiban seperti penisilin, bedah jantung terbuka, dan lain-lain. Semua teknologi baru adalah kekuatan penghancur kreatif, transitor, melukai industri tabung vakum. Sejumlah teknologi utama dan baru yang hadir mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, penemuan teknologi itu tidak timbul secara konsisten sepanjang waktu industri. Teknologi baru juga menciptakan konsekuensi jangka panjang yang besar dan tidak selalu diperkirakan. Pemasaran itu harus mengamati 4 tren teknologi tersebut, yaitu kecepatan perubahan yang semakin tinggi, peluang inovasi yang tidak terbatas, anggaran R&D yang beranggaran, dan semakin banyaknya pengaturan mengenai perubahan teknologi. Yang selanjutnya ada lingkungan politik hukum. Lingkungan politik dan hukum terdiri dari bahan hukum dan pemerintah dalam kelompok LSM yang mempengaruhi, membatasi berbagai organisasi perorangan. Ada 2 tren utama dalam lingkungan politik hukum, yaitu meningkatkan peraturan bisnis dan pertumbuhan ekonomi kepentingan tertentu. Nah, peraturan bisnis ini adalah peraturan yang mempunyai 4 tujuan utama, yaitu melindungi perusahaan dari persaing yang tidak sehat, melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak jujur, melindungi kepentingan masyarakat dari perilaku bisnis yang tidak terkendali, dan mengenakan biaya sosial yang tercipta akibat proses produk atau produksi pada bisnis. Yang selanjutnya adalah pertumbuhan kelompok kepentingan khusus, yaitu komite tindakan politis, di mana melobi penjabat memberikan dan menekankan eksekutif bisnis untuk memberikan perhatian lebih kepada hak konsumen, hak wanita dan hak warga negara senior, bahkan hak mayoritas dan hak kaum homoseksual. Dengan demikian, banyak konsumen yang sedia bertukar informasi pribadi, produk yang sesuai dengan pribadi selama perusahaan-perusahaan itu dapat dipercaya untuk masalah pribadi dan akan menjadi tombol panas kebijakan publik. Baik, mungkin cukup segitu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya dan rekan-rekan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjrit, aku moco tapi kui. Tak mute. Dari